Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman semua. Welcome back to my channel, teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya mohon untuk di subscribe dulu channel ini, teman-teman, bagi yang belum, dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, saya akan memulai dari sini, teman-teman. Ini adalah titik di mana ini trek lurusnya dimulai setelah tikungan terakhir atau tikungan 17, teman-teman. Terlihat di sini sudah mulai proses pengaspalannya. Ini adalah lapisan subgrade-nya. Ketebalannya ini 22 cm, teman-teman. Setelah dilakukan uji coba ya di lokasi inner service road atau akses dalam dari lingkaran sirkuit MotoGP ini dengan metode penghamparan dua lapisan, teman-teman. Prosesnya ini masih terhenti karena adanya galian dari terowongan yang ada di sini. Ini adalah tunnel 1, teman-teman. Posisi dari tunnel 1 ini ada di tengah-tengah dari trek lurusnya, teman-teman. Ini menjelang tikungan 1. Jadi kedalaman dari tunnel ini sekitar 7,35 meter dan panjangnya 65,55 meter. Kemudian nanti tunnel ini akan menjadi akses mobilitas para penonton Indonesian GP ke service area, dan kedepannya akan ada hotel serta fasilitas lain di luar area sirkuit yang tetap beroperasi saat balapan berlangsung. Nah, ini adalah pembangunan dari sirkuit MotoGP. Jika dilihat dari ujung dari trek lurusnya, ini adalah proses dari pembuatan tikungan 1, teman-teman. Di tempat saya sekarang berada ini adalah bukit yang akan dijadikan bukit pink nantinya, sehingga sirkuit ini akan menjadi lebih indah ke depannya, teman-teman. Yang saya perlihatkan ini adalah posisi dari tikungan 2, 3, dan 4 yang sampai saat ini belum juga dieksekusi untuk penggusurannya, teman-teman. Karena belum ada titik temu dari penyelesaian dari ITDC dengan beberapa masyarakat yang mengklaim memiliki lahan ini. Inilah lokasi dari area tikungan 4, teman-teman. Area tikungan 4, 3, dan 2 belum dilakukan penggusuran dan belum dikerjakan sama sekali karena ini lahannya masih ada sedikit masalah. Ya, masalah soal klaim mengklaim lah ya. Saya perlihatkan tikungan 5, teman-teman. Ini dia. Tikungan 5 sama halnya dengan yang lainnya masih berupa penimbunan lapisan atas. Prosesnya ini memang dikerjakan dengan teliti sekali ya, terlihat dari detail-detail yang dikerjakan oleh para pekerja di sini. Dan bagi teman-teman yang dahulu sering lalu lalang menuju ke pantai Tanjung An, ya inilah dia jalan lama ya, jalan akses lama yang sering dipakai dulu. Sekarang sudah dibelah menjadi sirkuit MotoGP. Dan jalan ini nantinya tidak akan dipergunakan lagi tentunya, teman-teman.
Sekarang posisi saya ada di tikungan 6. Ini adalah masih berupa lapis pondasi atas, atau lebih dikenal dengan istilah subgrade ya. Dikutip dari Instagramnya MotoGP Indonesia MGPA, lapisan subgrade adalah lapisan pondasi atas berbutir, teman-teman. Uji coba lapisan subgrade dilakukan untuk menentukan beberapa parameter seperti kadar air yang dibutuhkan untuk pemadatan lintasan. Lapisan subgrade dengan ketebalan 22 cm ini akan diuji coba di lokasi dari inner service road dengan metode penghamparan 2 lapisan. Ya, ini dia tunnel 2, teman-teman. Tunnel 2 ini berada di sisi selatan dari sirkuit MotoGP. Panjang dari tunnel 2 ini dibangun sepanjang 119,045 meter dengan kedalaman 6 meter. Ini jauh lebih panjang dari tunnel 1 yang hanya sepanjang 65,55 meter. Tapi yang tunnel 2 ini lebih dangkal sedikit ya. Kalau tunnel 1 kedalamannya 7,35 meter, maka yang ini kedalamannya 6 meter saja, teman-teman. Seperti dikutip dari laman themandalika.gp.com. Terlihat beberapa gubuk masih ada di dalam lingkaran dari sirkuit MotoGP Mandalika ini, teman-teman. Terlihat juga di sini sudah banyak bangunan-bangunan yang dirobohkan di sini, teman-teman. Posisi dari gubuk-gubuk ini tepat berada di dekat dari terowongan 2 atau channel 2 ini. Nah, yang terlihat di sini yang belum diapa-apakan ini adalah posisi dari tikungan 8. Di sini ada sebuah gubuk terlihat di sana, teman-teman. Ini belum diselesaikan atau masih belum clear sempurna, teman-teman, lahannya ini. Kemudian di tikungan 9 juga begitu. Belum dilakukan pembangunan di sini, teman-teman. Belum ada kegiatan apa-apa. Karena ini sepertinya masih bermasalah lahannya tentunya. Ini luar biasa, teman-teman, menjelang posisi tikungan 10, bukit yang dulunya ini keras berbatu kini sudah rata dan tinggal melakukan pemadatan dan perataan dengan sirkuit atau lintasannya, teman-teman. Ini sekarang saya berada di tikungan 10, menjelang tikungan 10, teman-teman. Assalamualaikum, Pak Bos. Saat ini saya sedang berada di titik dari tikungan 10. Ini terlihat di sini, ini adalah lapis pondasi atas atau yang saat ini dilakukan uji coba ya, lapisan subgrade-nya yang merupakan lapisan perkerasan berbutir atau yang biasa disebut dengan lapis pondasi atas, teman-teman. Sebelum pekerjaan 3 lapisan aspal untuk jalan kawasan ini nantinya. Nah, ini dia titik dari tikungan 10. Tepat saya berada di titik dari tikungan 10. Ini dia. Wow, bisa dilihat. Ini adalah tracknya, teman-teman. Ini dia progres pembangunan dari
sisi sebelah barat dari sirkuit MotoGP Mandalika. Ini adalah tikungan 11 teman-teman. Progresnya sama saja dengan tikungan-tikungan lain yang ada di sana, masih berupa hamparan dari lapis pondasi atas. Jadi saya perbaharui informasinya teman-teman. Di sini belum dilakukan pengaspalannya ya di semua sisi dari sirkuit MotoGP. Di sini masih berupa hamparan dari lapis pondasi atas semuanya. Jadi belum ada pengaspalan di sini. Masih baru mulai proses. Yang terlihat ada di aspal, mungkin di video-video yang lain, bahwa itu adalah akses di luar dari trek dari sirkuit MotoGP ini. Bukan di sini, bukan di trek dari MotoGP. Ini lokasinya ada di tikungan 13 teman-teman. Ini sedang dilakukan pengeboran dan pemasangan tiang pancang. Karena di sini dulunya adalah sebuah sungai dan ada jembatan di sini. Sekarang akan dijadikan sebagai lintasan dari sirkuit. Jadi ini tanahnya kemungkinan besar ini akan berbeda kondisinya dengan yang lain. Karena di sini dulu ada sungai ya di sini teman-teman. Tampak di kejauhan berderet beberapa buah rumah. Itu memang faktanya seperti itu, masih ada rumah, masih ada penduduk di situ. Tapi di tiap-tiap rumah dan tiap-tiap pemilik sudah dipasangi pelang bahwa tanah mereka adalah tanah enclave, artinya tanah yang berada di dalam kawasan sirkuit MotoGP yang harus segera diselesaikan untuk dipindahkan penduduk beserta rumah-rumahnya teman-teman. Kita tentunya berharap semua ini akan cepat diselesaikan dan mencari solusi terbaik antara masyarakat dan ITDC selaku pengembang dari kawasan ini teman-teman. Lokasi di sini tepatnya berada di tikungan 15. Ini ada beton-beton berbentuk tahu. Ini kenapa dipasangi seperti ini? Kita akan mencari tahu di pekerjanya. Biar kalau ada getaran ini gempanya tidak sampai kena aspalnya. Oh, tapi di sini aja dia ya? Ya. Enggak semuanya maksudnya? Di bawah ini kan ada ini, ada beton juga. Ada beton? Buat apa namanya? Pas gempa. Luar biasa. Kasih bang ya. Jadi menurut penjelasan abang pekerjanya tadi, ini dilakukan untuk menghindari dari rusaknya aspal karena getaran-getaran teman-teman. Karena setahu saya kemarin di sini ada pengeboran untuk mengetahui dari kondisi tanah di sini teman-teman. Kemudian kita sudah sampai di tikungan 16 teman-teman. Ini dia proses dari pembuatan tikungan 16. Ini adalah tikungan yang pertama kali terlihat di dalam rilis dari ITDC di laman Instagramnya yang dulu-dulu teman-teman. Nah, saya sudah sampai di tikungan terakhir atau tikungan 17 dari sirkuit MotoGP Mandalika ini teman-teman. Jadi saya sudah satu putaran mengelilingi dari sirkuit MotoGP ini sesuai dengan trek yang nantinya akan digunakan untuk balapan teman-teman. Sekian dulu video dari channel saya ini teman-teman. Nantikan video-video berikutnya untuk update-update terbaru dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Terima kasih telah subscribe channel saya, dan bagi yang belum subscribe channel ini,
Saya mohon untuk di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.